Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Matematika. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal tentang bilangan rasional ya di bab 2 untuk kelas 7. Oke, di sini kita bacakan soal nomor 2. Karina membeli 1 kantong kecil tepung beras, 1 kantong gula pasir, dan 1 teko santan. Kemudian 1 kantong kecil tepung beras setara dengan 10 cangkir tepung beras. Lalu 1 kantong gula pasir setara dengan 20 sendok makan gula pasir. 1 teko santan setara dengan 6,5 cangkir santan. Poin A. Dengan melakukan estimasi, tentukan ketercukupan bahan-bahan yang dibeli pada tabel berikut. Oke, kita lihat di sini ketercukupan bahan kue. Nah, bahan yang tersedia itu 1 kantong kecil untuk tepung beras setara dengan 10 cangkir tepung beras. Untuk kue Nagasari dibutuhkan 1/3/4, kue talam dibutuhkan 1/3, untuk kue Surabi dibutuhkan 1/2 atau setengah cangkir. Nah, maka di sini bahan yang tersedia ini cukup ataukah tidak cukup untuk membuat ketiga kue ini. Maka di sini kita jumlahkan 1/3/4 ditambah 2 1/3 ditambah 1/2 itu hasilnya adalah 4/7/12. 4/7/12, sedangkan bahan yang tersedianya ini adalah 10 cangkir tepung beras. Berarti karena di sini 10 cangkir tepung beras yang tersedia, sedangkan yang kita butuhkan untuk membuat kue ini hanyalah 4/7/12 cangkir, maka di sini jawabannya cukup ya teman-teman. Cukup, ketersediaan bahan yang ada ini adalah cukup. Kemudian untuk poin kedua di sini ada 1 kantong gula pasir setara dengan 20 sendok makan gula pasir. Nah, sedangkan untuk membuat kue Nagasari dibutuhkan yaitu 8,5 sendok makan, kue talam 6,5 sendok makan, kue Surabi 2 sendok makan. Maka untuk membuat ketiga bahan kue ini dibutuhkannya itu 8 ditambah 2 yaitu 10 ditambah 6 yaitu 16, setengah ditambah setengah yaitu 1. Berarti 16 ditambah 1 yaitu 17. Yang kita butuhkan hanyalah 17 sendok makan, sedangkan yang tersedia adalah 20 sendok makan gula pasir. Maka ini cukup ya, bahan yang tersedia itu adalah cukup untuk membuat ketiga kue tersebut. Lalu yang ketiga di sini ada 1 teko santan setara dengan 6,5 cangkir. Jadi tersedianya itu 6,5 cangkir. Sedangkan yang kita butuhkan ini untuk bilangan bulatnya kita hitung dulu. 3 ditambah 2 yaitu 5, 5 ditambah 1 yaitu 6. Lalu di sini ada setengah ditambah setengah yaitu 1. Berarti 6 ditambah 1 yaitu 7. 7/3/4 yang kita butuhkan. Sedangkan yang tersedia hanyalah 6,5 cangkir. Maka di sini tidak cukup ya teman-teman. Tidak cukup untuk membuat ketiga kue tersebut. Nah, inilah jawabannya. Oke teman-teman, untuk poin B di sini lakukan operasi hitung untuk menentukan ketercukupan tepung beras, gula pasir, dan santan. Operasi hitung apa yang kalian gunakan? Nah, yang pertama kita lakukan operasi hitung ketercukupan tepung beras. Nah, tepung beras di sini yang tersedia itu adalah 10 cangkir ya, berarti 10 cangkir kita kurangi dengan bahan-bahan yang akan digunakan untuk kue Nagasari, kue talam, kue Surabi. Kue Nagasari itu dibutuhkannya 1/3/4, kue talam itu butuhnya 21/3, dan kue Surabi itu butuhnya 1/2 atau setengah. Oke, di sini kita tuliskan 10 dikurangi. Nah, yang dalam kurung ini kita hitung dulu. 1/3/4, 1/3/4 ditambah 21/3, 21/3 ditambah 1/2 ya, 1/2. Maka di sini kita hitung dulu. Nah, kita lihat di sini. Ini bilangan bulatnya udah ada 1 dan 2 ya, teman-teman. 1 ditambah 2 yaitu 3. Kita tulis 3. Lalu nanti dijumlahkan untuk pecahan-pecahannya ini. 3/4. 3/4 ditambah 1/3, 1/3 ditambah dengan 1/2, 1/2. Seperti itu. Lalu di sini kita jumlahkan dulu yang dalam pecahan ini. Ini 3-nya tetap, lalu kita jumlahkan dulu. Kita cari KPK dari 4, 3, dan 2. Kita samakan penyebutnya dulu. Cara menyamakan penyebut yaitu kita cari KPK dari 4, 3, dan 2. KPK dari 4, 3, dan 2 ini adalah 12 ya teman-teman. 12, kelipatan persekutuan terkecil. 12 dibagi 4 yaitu 3, 3 dikali 3 yaitu 9. Ditambah, ini ditambah ya, 12 dibagi 3 yaitu 4, 4 dikali 1 yaitu 4.
ditambah 12 dibagi 2 yaitu 6. 6 dikali 1 yaitu 6. Sama dengan 3 ditambah, kita jumlahkan pembilang ini. 9 ditambah 4 yaitu 13. 13 ditambah 6 yaitu 19. 19 per 12. Sama dengan, nah kita lihat di sini kan 19 per 12. Pembilang ini lebih besar, maka bisa kita bagi ya. Kita buat ke pecahan campuran. 19 dibagi 12. 19 dibagi 12 itu dapat 1. 1 dikali 12 yaitu 12. Kita kurangi 19 dikurangi 12 yaitu 7. Berarti hasilnya itu dapat 1. Sisanya 7 per 12 ini. Nah, 1 ini kita jumlahkan dengan yang bilangan bulat ini. 1 ini kan bilangan bulat, kita jumlahkan dengan yang 3. Berarti 1 ditambah 3 yaitu 4. Sisanya 7 per 12. 7 per 12. Nah, jadi tepung beras yang kita butuhkan untuk membuat ketiga kue tersebut adalah 47 per 12. Lalu kita masukkan nilai 47 per 12 ini ke sini ya. Karena 47 per 12 ini adalah hasil penjumlahan dari yang di dalam kurung ini. Berarti yang dibutuhkan untuk membuat ketiga kue tersebut. Lalu kita kurangkan 10 dikurangi 47 per 12. Nah 10 berarti kita ambil 1 ya untuk pecahannya ya teman-teman. Berarti 1 kita sisakan, sisanya itu 9. Yang 1 ini kita pinjam atau sisakan untuk membuat pecahan. Pecahannya itu per 12, berarti harus 12 per 12. Supaya menghasilkan angka 1 untuk penyebutnya 12, maka atasnya juga harus 12. 12 per 12 itu hasilnya adalah 1. 1 ditambah 9 itu adalah 10 ya teman-teman. Jadi 1 ini kita pinjam untuk dibuat menjadi 12 per 12. Dikurangi 4, 7 per 12. Sama dengan 9 dikurangi 4 yaitu 5. 12 dikurangi 7 yaitu 5 ya teman-teman. 5 per 12 di sini. Kenapa harus dibuat 12 per 12? Supaya untuk memudahkan kita mengurangkan pecahannya ini ya teman-teman. Jadi yang 1 ini, angka 1 ini kita ubah menjadi 12 per 12. Lalu yang kedua, di sini kita hitung ketercukupan gula pasir. Gula pasir yang tersedia itu adalah 20 sendok makan. Berarti di sini 20 dikurangi yang kita butuhkan untuk kue Nagasari, kue Talam, kue Surabi itu 8, 1 per 2 ditambah 6, 1 per 2, 6 1 per 2 ditambah 2. Nah setelah itu kita kurangkan 20 ini dikurangi dengan yang dibutuhkan. 20 dikurangi, yang dalam kurung ini dijumlahkan dulu. 8 ditambah 6 yaitu 14, 14 ditambah 2 yaitu 16. 16 ya, setengah ditambah setengah yaitu 1. 16 ditambah 1 yaitu 17. Berarti di sini kurangi 17. Sama dengan 20 dikurangi 17 yaitu 3. Satuannya sendok makan ya di sini. 3 sendok makan, 3 SDM gula pasir yang tersisa. Ini 5 per 12 cangkir ya untuk tepung beras ini satuannya cangkir. Oke, untuk yang ketiga kita hitung ketercukupan santan. Yang tersedia itu 6,5 cangkir. Lalu yang kita butuhkan itu 3,5 ditambah 2 3 per 4 ditambah 1,5. Berarti di sini 6,5. 6 1 per 2 dikurangi. Ini kita jumlahkan dulu yang dalam kurung ini. Ternyata setelah dihitung itu hasilnya adalah 7,3 per 4. 7,3 per 4. Sama dengan ini dikurangi 6 1 per 2 dikurangi 7 3 per 4. Ternyata hasilnya itu min 1 1 per 4 cangkir untuk ukurannya. Nah ternyata di sini hasilnya min ya teman-teman, min 1 1 per 4 cangkir. Kenapa bisa menghasilkan min? Coba kita hitung. 6 1 per 2 dikurangi 7 3 per 4. 6 1 per 2 dikurangi 7 3 per 4 sama dengan ini 6 dikurangi 1 yaitu min 1 ya teman-teman, min 1. Lalu nanti kita tambahkan dengan 1 per 2 dikurangi 3 per 4. 1 per 2 dikurangi 3 per 4. Nah di sini kita hitung dulu. Min 1 ditambahkan dengan, kita samakan dulu penyebutnya. Supaya sama penyebutnya maka kita cari KPK dari 2 dan 4. Dicari KPK-nya itu ternyata 4 ya hasilnya. 4 dibagi 2 yaitu 2. 2 dikali 2 yaitu 2.
dikurangi 4 dibagi 4 yaitu 1, 1 dikali 3 yaitu 3. Lalu di sini sama dengan min 1 ditambahkan dengan 2 dikurangi 3 yaitu min 1 per 4. Min 1 per 4 sama dengan min 1 ditambah min 1 per 4 hasilnya adalah min 1 per 4 ya teman-teman. Nah ini adalah hasil dari pengurangan ini 6 1 per 2 dikurangi 7 3 per 4. Nah maka di sini kita tulis min 1 per 4 cangkir. Kemudian untuk pertanyaan poin C, apakah ada bahan yang tersisa? Berapa banyak sisanya? Jawabannya ada. Bahan yang tersisa itu adalah ini ya, tepung beras tersisa dan gula pasir juga tersisa. Tepung beras tersisanya 5 per 12 dan gula pasir tersisanya 3 sendok makan. Nah kalau kita tulis jawaban poin C itu adalah seperti ini. Ada bahan yang tersisa yaitu tepung beras dan gula pasir. Tepung beras tersisa 5 per 12 cangkir dan gula pasir tersisa 3 sendok makan. Sekarang poin D kita baca soalnya. Apakah ada bahan yang kurang? Berapa banyak kekurangannya? Nah, bahan yang kurang itu adalah santan ya teman-teman. Kekurangannya itu adalah 1 per 4 cangkir. Karena di sini min berarti kurang ya. Kekurangannya itu adalah 1 per 4 cangkir. Kalau kita tuliskan jawabannya seperti ini. Ada bahan yang kurang adalah santan. Kekurangannya adalah 1 per 4 cangkir. Oke teman-teman, itulah jawabannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.